Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil akhar wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maut rahatul mu'minin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin saudara-saudaraku seiman seagama yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam pertemuan kita yang sangat-sangat singkat, tidak ada satu kata yang paling indah kita ucapkan siang hari ini. Hanyalah ucapan puji dan syukur kehadirat ilahi Rabbi, yang mana Allah masih tetap memberikan kesempatan hidup di alam dunia ini. Dengan berakhirnya hidup di alam dunia, maka datanglah kematian buat kita. Waktu yang singkat diberikan Allah hidup di alam dunia, kita bersama-sama datang di tempat ini, kita sujud dan ruku bersama. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan masa yang lalu, terutama di bulan Ramadan, kita berpuasa, kita bertahajud, melakukan sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan di bulan Ramadan Allah jadikan dan Allah tulis kita sebagai orang yang benar beriman dan bertakwa pada Allah. Dan mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila ada kekurangannya, semoga Allah berikan ampunan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Selawat beserta salam mudah-mudahan selalu dilimpahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan, dengan permohonan satu saat nanti di hari kiamat, hari penimbangan, hari pembalasan, yang setiap orang tersebut lagi di masa itu tidak ada lagi berpikir di mana ayah saya, di mana istri anak saya. Masing-masing kita berhadapan kepada Allah, kita dimintakan
persoalan nikmat yang telah diberikan semasa kita berada di alam dunia. Allah berfirman, la yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Tidak ada faedah, tidak ada manfaat masa itu kecuali diri kita lah yang berhadapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, saudara, saya berwasiat pertama untuk diri saya dan untuk saudara-saudara, mari selagi hayat masih dikandung badan, kesehatan masih diberikan kepada kita, keimanan masih ada di diri kita, maka oleh karenanya ayo kita berlomba masing-masing masuk dalam masjid, ruku bersama, sujud bersama setelah Ramadan, agar kita kelihatan di sisi Allah bertambah iman, bertambah takwa. Saudara-saudara, salah satu bukti orang yang melakukan puasa bertambah iman, manakala setelah Ramadan dia terus melanjutkan apa yang pernah dilakukan masa Ramadan itu. Kalau dia berhenti setelah Ramadan, berarti cuma itulah yang dia dapati. Maka oleh karena itu, saudara, mari la'allakum tattaqun di ujung ayat itu, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Hadirin saudara, melihat fenomena dunia kita sekarang, melihat di TV, banyakkan manusia sibuk memikirkan tentang COVID. Di sana sini dunia banyak COVID, tapi kelihatannya orang tidak lagi membicarakan ya kematian, tidak lagi memikirkan apa setelah mati dia bawa, saudara-saudara. Nah, mati semua sudah aturan Allah. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semua orang yang bernyawa adalah mati. Oleh karenanya, penyakit yang begitu deras sampai sekarang ini ada kuncinya. Kalau umat Islam mau melaksanakan perintahnya Allah, apa kata Allah? Bertakwalah kepada kita. Ya, siapa yang bertakwa dan siapa yang banyak beristighfar melakukan ucapan-ucapan itu, yang siapa yang banyak bertaubat kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar. Sebagaimana firman Allah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Saya menghimbau kepada saudara-saudara saya seiman, ya, terutama khususnya umumnya dari Kelurahan Kebayoran Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Gandaria Utara. Ayo kita sibuk pikirkan keimanan. Ayo kita sibuk mendekat kepada Allah. Ayo kita sibuk bertobat. Untuk apa? Dengan takwa dan tobat kita pada Allah. Berdoa kepada Allah agar penyakit ini, saudara-saudara, cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, cara untuk lebih cepat diminta untuk diangkat penyakit ini, maka melalui jamaah. Maka zuhurlah berjamaah, asar berjamaah, subuh berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, agar masjid kita penuhi selalu untuk berdoa bersama-sama. Oleh karena di ayat lain kata Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Kata Allah, jikalau negeri bumi Indonesia penduduknya 80% mau beriman bertakwa, maka Allah berikan jalan keluar penyakit ini. Kita kepengen Bapak Presiden, Menteri Agama, Wakil Presiden hendaknya lah ajak rakyatnya, ajak umat Islam, ajak penduduk yang ada di bumi ini untuk mendekat kepada Allah. Agar kita dekat, maka doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan selalu ditakut-takutin. Jaga jarak, cuci tangan. Itu
Itu kebersihan. An-nazafatu minal iman. Orang Islam harus menjaga kebersihan. Ya, semua diperintahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga jarak kecuali di luar. Waktu masjid, sholat tidak boleh jaga jarak. Berarti kita meninggalkan sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ini pejabat, pemimpin-pemimpin kita mengajak, ayo bangun malam, kumpul di masjid, berdoa bersama, insya Allah dan izinillah, dengan izin Allah penyakit akan lebih cepat lagi hilang, saudara-saudara. Tapi bagaimana maksiat begitu banyak? Maka kata Allah, walakin kanu kazzabu, akan tetapi mereka bohong. Ngaku beriman, ngaku bertakwa, tempat-tempat maksiat masih dibuka, masih banyak dikunjungi. Sementara saudara, kita sholat disuruh jaga jarak. Ini adalah perbuatan melarang, menantang Allah dan Rasulnya yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya saya menghimbau dari masjid jamaah Masjid Nurul Yakin ini, mari kita masuk masjid, mari kita berdoa bersama-sama, bermunajat bersama-sama, minta ampun kepada Allah. Dengan Allah berikan ampunan kita, maka akan terwujudlah kesehatan kita akan dapati. Jadi sadarlah bahwa kematian itu tetap akan datang, saudara-saudara. Mau pakai masker bagus, saudara, silakan. Menjaga kuman-kuman yang dari luar, saudara-saudara. Oleh karenanya, berpikir kita yang wajar, berpikir yang pantas, mendekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, mudah-mudahan singkat khutbah ini kita akan mendapatkan kebahagiaan. Mari kita mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah, mukarabah kepada Allah. Semua kita periksa diri kita. Sudahkah kita beriman yang benar? Sudahkah kita bertakwa yang benar kepada Allah? Kalau umat Islam mau berpikir semacam itu, insya Allah negara kita menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang adil dan makmur, yang selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, negara menjadi negara yang baik, negara yang penuh dengan rahmat, negara yang penuh dengan ridho, tergantung rakyatnya dan penduduknya, tergantung pula dari kepemimpinan pemimpin negara ini, saudara-saudara. Saya menghimbau, kalau sedunia nggak bisa, se-Indonesia nggak bisa, asalkan umat Islam yang ada di Haji Nawi, ya di Haji Sahrin, di Kelurahan Gandaria yang baru ini, mau beriman bertakwa, mau kumpul di masjid, berdoa bersama-sama, insya Allah kita akan dijauhkan penyakit. Andai kata itu datang penyakit buat kita, maka itu merupakan ujian buat kita. Kenapa? Karena Allah katakan tadi, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menjadikan kita, Allah yang matikan kita. Allah mau tahu, saudara, ujian-ujian diberikan Allah ini, apakah orang mendekat atau menjauh. Nyatanya, saudara, kita disuruh menjauh dari Allah, menjauh dari sunat Nabi baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan ada faedahnya buat kita semua. Dan Allah janjikan nanti bahwa orang yang beriman, orang yang bertakwa akan diberikan balasan oleh Allah. Wa adallahu alladhina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa ajrun azim. Barang siapa nanti yang beriman kepada Allah, janji Allah akan mendapat ampunan dan mendapat balasan yang besar, balasan yang begitu tinggi bagi kita semua. Oleh karenanya, mari bersama-sama kita merapat ke masjid, merapat ke musola, merapat ke majlis taklim, merapat majlis zikir untuk kita mutaqarrub ilallah, mendekat kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini didengar bisa dicerna, berdengar bisa dipikirkan. Oleh karena itu, saudara-saudara kami yang masih ada di bengkel, masih ada di warung, di jalan, segera masuklah masjid, segera melakukan salat. Sadarlah bahwa semua diciptakan Allah untuk bersujud dan berruku. Betapa ruginya, saudara-saudara, kalau manusia masih lalai dengan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang biasa masjid, mari tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa
illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita manusia, kata Allah, hidup dalam keadaan rugi. Orang yang tidak rugi dialah orang yang beriman disertai amal soleh dan mau dan suka menyampaikan watawasaw bil haq, menyampaikan barang hak, mana yang batil, mana yang tidak batil, disampaikan dengan sebenar-benarnya dan disampaikan nasihat dengan kesabaran. Maka dengan penyakit Covid ini kita bersabar. Bersabarlah, mintalah kepada Allah. Dengan kesabaran ini insyaAllah kita dipelihara oleh penyakit Covid-19. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadani hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin Sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabah wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah seluruh pelanggaran yang kami lakukan. Maafkan kesalahan kami, kesalahan ibu bapak kami, kakek nenek kami, dan orang-orang yang hadir hari Jumat ini. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadikan ya Allah orang tua kami dalam kubur. Haramkan jasanya daripada azab kubur. Haramkan jasanya daripada api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum wa la ilaha illa huwal zikrul akbar.